Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back teman-teman. Di video update kali ini kita akan membahas tentang kondisi Bitcoin. Jadi saya nggak akan masuk ke altcoin dulu karena kita ngelihat situasi Bitcoin lebih mendesak untuk kita discuss teman-teman. Dan penting sekali saya pengen informasikan bahwa Cicat Crypto akan dirilis pada hari ini atau lebih tepatnya nanti pagi teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang cukup menarik. Salah satunya adalah kondisi fundamental terkini terkait dengan Rusia against Ukraine dan dampaknya terhadap cryptocurrency, karena sebenarnya sampai sekarang kan masih jadi pertanyaan untuk kita, dan saya rasa teman-teman dari kondisi hari ini itu kita sudah menemukan jawabannya, dan seperti apa jawabannya nanti akan saya discuss lebih lanjut di dalam video ini. But before kita masuk teman-teman, saya pengen sharing sedikit bahwa kondisi kripto hari ini kan turun a little bit, tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan saya bisa bilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita terakhir ya. Nah, ini kenapa alasannya teman-teman perlu banget melakukan analisis mandiri ya. Saya memang memberikan analisis, tapi analisis saya itu belum tentu kondisinya masih valid dalam kurun waktu ya, maybe 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan, atau bahkan 1 minggu, 1 bulan ke depan teman-teman ya. Saya bisa saja salah karena sifat market itu sangatlah dynamic ya. Market itu very dynamic teman-teman. Dalam artian bisa berubah sewaktu-waktu dan sangat fleksibel dengan waktu yang tidak bisa kita tentukan. Karena seperti yang kita tahu, secara global atau secara mendunia, market itu terus berputar 24 jam ya. Apalagi Bitcoin itu kita berbicara sudah market yang global, bukan cuman IHSG, bukan cuman Dow Jones, bukan cuman Hang Seng Index, bukan cuman Nikkei, bukan cuman ya pokoknya banyak lah ya, kalian bicara tentang stock market gitu yang cuman buka dari pagi sampai sore untuk masing-masing negara. Nah, kalau kita berbicara cryptocurrency, itu marketnya 24 jam dan secara global ya. Jadi di market Asia ada, di market Australia ada, di market Europe ada, terus di market New York, di session New York juga itu ada. Newsnya selalu ada dan selalu aktif ya, bergerak teman-teman. Jadi kita nggak bisa yang namanya memberikan update terus-menerus melalui YouTube video ya. Walaupun saya berusaha se-update mungkin, tapi tetap teman-teman harus tahu juga bahwa ada proses untuk uploading video dan lain-lain ya. Jadi saya mungkin ya nggak bisa selalu memberikan update yang terakurat lah istilahnya, atau yang lebih terkini lah ya. At least saya bisa update melalui grup. Kayak misalkan tadi sebenarnya kondisi ketika saya ngelihat alternatif skenario yang mungkin saja terjadi pada Bitcoin, by the time saya ngelihat situation ini, saya sempat berikan update ya ke Telegram, dan saya lihat di sini yang ngelihat itu hanya ada 4.900 orang teman-teman dari sekitar 19.300 subscribers, which means sebenarnya kalau misalnya kondisinya kayak gini ya, saya cukup yakin berarti ya banyak lah istilahnya yang ketinggalan update atau informasi atau mungkin persiapan ya sebelum kondisi terjadi sesuai dengan yang kita khawatirkan gitu. Karena seperti yang kalian lihat, ini saya berikan update kondisi tadi siang, and then kalau kalian lihat ini kondisi kurang lebih di kondisi saat ini ya, ini sudah terjadi secara target sudah tercapai. Kalau teman-teman ada yang short, I wanna say congratulations. Tapi buat teman-teman yang mungkin posisinya nggak sempat melakukan eksekusi atau segala macam, saya ingatkan teman-teman, itulah pentingnya untuk do your own analysis ya. Jadi tidak boleh bergantung sama orang lain. Bayangin teman-teman kalau saya situasinya sakit kayak waktu itu, dan saya nggak bisa berikan update ke dalam grup atau ke dalam YouTube videos, atau ya pokoknya update buat teman-teman, otomatis ada resiko teman-teman bisa dibilang ya ngegantung gitu situationnya ya. Jadi kayak cuman percaya analisis terakhirnya, tapi teman-teman nggak tahu update market itu selalu berubah-ubah setiap waktu. Oke? Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa paham dengan kondisi yang saya sampaikan, sehingga kedepannya kita punya awareness untuk melakukan analisis lebih mandiri lagi ketimbang kita trust dengan orang lain aja gitu. Jadi makanya saya istilahnya saya memberikan dorongan lah, atau mengencourage teman-teman untuk belajar dalam melakukan analisis lebih mandiri ya, baik itu technical, baik itu fundamental. Menurut saya dua elemen ini adalah elemen yang sangat penting kalau kita berbicara untuk menjadi seorang investor, apalagi kalau buat teman-teman nih yang punya impian untuk trading for living ya, itu sangatlah penting dua komponen ini. Jangan pernah bilang fundamental lebih penting, jangan pernah bilang technical lebih penting ya. Both of them are equally important teman-teman
ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi no more ya bilang bahwa saya benar-benar only technical analyst gitu. Jadi ya saya ngerti technical analysis karena saya terpaksa untuk belajar itu semua karena dulu saya tradingnya di forex market ya. Tapi kalau misalkan situasi seperti market crypto yang fundamentalnya sangat mendukung ya, seperti mungkin teman-teman kemarin ada yang request minta saya bahas Everdome ya, nanti mungkin kita bahas di Cicet Crypto tentang Everdome ya. Sekaligus saya pengen sampaikan message ke teman-teman terkait buat yang belum pada beli Dome ya, apakah bagus beli Everdome atau jangan beli Everdome ya, itu ntar saya coba sampaikan teman-teman. Lalu ya itu semua based on fundamental. Kita nggak bisa berbicara technical analysis kalau misalkan situasinya belum ada aktivitas market yang benar-benar secara global ya. Karena tujuan dari technical analysis sendiri adalah memahami situasi yang terjadi terhadap market melalui pergerakan atau aktivitas chart atau candlestick itu ya. Karena kita bisa tahu nih, oh whale sedang distribusi, oh whale sedang menambah barang, sedang melakukan akumulasi. Artinya kita bisa manfaatkan momentum ini untuk bisa dapat cuan juga bareng dengan whales. Ibaratnya gitu teman-teman. Alright, so let's dive into the content. Kita akan discuss sedikit tentang kondisi terkini dari Rusia atau ketegangan Rusia terhadap Ukraine. Nah, seperti yang kita tahu, sebenarnya beberapa hari lalu kita dapat informasi bahwa Rusia itu menarik pasukannya dari perbatasan Ukraine. Tapi ternyata teman-teman, itu diklaim bahwa itu adalah false information atau informasi yang misleading, yang salah teman-teman. Karena ternyata secara official, United States atau Amerika mengatakan bahwa ada tambahan 7.000 pasukan yang tiba di perbatasan Ukraine dalam beberapa hari terakhir, teman-teman. Artinya di sini sebenarnya Kremlin atau Rusia itu secara konsisten menambah pasukan di sana, teman-teman. Nah, ini otomatis ketika tadi kita dapat informasi kayak gini, ternyata reaction market crypto itu langsung dump ya. Ada hal yang menarik dan ini akan saya sampaikan balik lagi nanti pada saat kita masuk ke posisi ke chart ya teman-teman. Jadi detailnya seperti apa nanti kan kita bahas. But before kita masuk ke sana, saya pengen teman-teman lihat dulu update-update terkini gitu ya. Gak heran kalau misalnya Rusia terhadap Ukraine itu benar-benar bisa dibilang ya, apa ya, mudah sekali pecah ya, karena balik lagi di sini kita berbicara soal memperebutkan wilayah teman-teman yang dipercaya bahwa ini adalah border atau istilahnya wilayah dari Rusia. Nah, secara ya kita berbicara secara politik, secara kenegaraan ya otomatis kita nggak mau dong menyerahkan wilayah gitu, dan inilah yang sedang terjadi saat ini teman-teman. Ya, I guess so ya, entah saya yang salah atau gimana, tapi ya lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Russia military build up around Ukraine shows no signs of slowing down, UK Foreign Secretary says ya. Ini berita terupdate banget 48 menit yang lalu teman-teman. Jadi ini adalah berita yang benar-benar real yang kita lihat secara nyata sedang terjadi saat ini ya. Di sini kalau kalian pengen ngikutin update-nya benar-benar live, kalian bisa masuk ke theguardian.com. Di sini kalian bisa lihat di sini posisi update-nya itu live ya. Ini adalah beberapa update live terakhir. Joe Biden says risk of Russian invasion of Ukraine very high. Jadi artinya teman-teman, Rusia itu sangat besar kemungkinannya akan melakukan serangan terhadap Ukraine ya. Dan itu berdasarkan statement dari Joe Biden yang manakala sebenarnya menggoyang market seluruh dunia menurut saya saat ini ya. Shelling by Russian backed separatist hit school in East Ukraine ya. Bakal sudah ada claim atau information bahwa beberapa kita bilang ya, separatis tuh kayak kelompok ekstremis mungkin dari wilayah yang tinggal di Ukraine, tapi itu pro terhadap Rusia, dan itu sudah mulai melakukan penyerangan teman-teman ya. Ini ada beberapa informasinya dan saya pikir ini sebetulnya ya nih ya, a Ukrainian soldier stands next to the damaged wall after the reported shelling of a kindergarten ya. Itu diserang intinya kan, karena kayak semacam mungkin bom atau mungkin shelling itu harusnya sih ya kayak semacam missile teman-teman, kayak semacam roket lah atau semacam apalah ya, itu intinya kena lah. Jadi kalau kalian lihat nih gedungnya langsung rontok ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya gini, situasi saat ini benar-benar terdampak oleh Rusia terhadap Ukraine ya. Mempengaruhi market crypto, sangat mempengaruhi teman-teman. Dan memang sih ini ada hal menarik di balik ini ya. Jadi Russia still building forces on Ukraine border, say stop NATO official ya, bla 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 bla. Intinya ya ini semua seputar berita Rusia mau nyerang Ukraine lah. Dan sementara ini
di saat kondisi lagi genting, Ukraine itu legalize Bitcoin and other cryptocurrency amid rising tensions with Russia. Dan ini kondisinya 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 jam yang lalu ya, which means ini sebenarnya adalah mungkin ya teman-teman, mungkin adalah satu kondisi manuver yang dilakukan oleh Ukraine dalam arti untuk mereka menjaga aset mereka teman-teman. Dan seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya, mungkin dari 100% warga Ukraine yang mungkin masih percaya dia mau beli emas, mungkin yang lebih percaya dia lebih baik pegang uang kertas, mungkin ternyata anak-anak mudanya punya awareness terhadap market cryptocurrency sebagai salah satu sarana untuk lindung aset terhadap kondisi-kondisi tertentu, atau kita berbicara kondisi yang urgency teman-teman. Dan ya mungkin aja anak-anak mudanya ya maybe less than 5% atau 10% mereka yang mungkin consider untuk menjaga aset mereka dengan cara mereka beli cryptocurrency karena dipercaya 4-5 tahun value-nya bisa naik dan meningkat terus teman-teman. Dan inilah ya situasi yang terjadi. Jadi Ukraine malah melegalize cryptocurrency di tengah kondisi mereka menjelang diserang oleh si Rusia teman-teman. Dan ini adalah satu kondisi yang menurut saya sangat menarik. Apakah ini adalah kondisi atau konspirasi memang sebelum Bitcoin itu mau naik ya, nanti before kenaikan suku bunga ya, karena ini balik lagi sedikit banyak saya masih percayai analisis saya bahwa ada kemungkinan at least sampai akhir Februari itu kita bisa ngelihat market crypto meningkat teman-teman ya. Basically situationnya karena pertama kekhawatiran masyarakat terhadap suku bunga atau ya keputusan suku bunga yang akan diambil oleh the Federal Reserve before meeting di 16 Maret itu ternyata sudah mereda teman-teman. Artinya harusnya sebagai situasi trader dan lain sebagainya itu masih bisa memanfaatkan situasi ini untuk at least kita ngelihat Bitcoin maybe rebound around 46,000 atau maybe $47,000 teman-teman. Tapi ternyata dibawa turun dulu hari ini karena kondisi tension Russia versus Ukraine. Nah ini menarik teman-teman, apakah hal ini atau kondisi ini memang terjadi itu karena coincidence, kebetulan, atau justru karena suatu skenario yang memang sudah di set up sedemikian rupa secara rapi sehingga market kriptonya turun dulu dan disitulah dimanfaatkan oleh ya either itu Ukraine atau maybe Russia untuk buyback Bitcoin. Maybe, who knows teman-teman ya. Nah, itulah ya. Dan secara beberapa news terakhir saya ngecek teman-teman. Jadi ada beberapa yang diyakini bahwa Rusia itu akan nyerang Ukraine by the time di waktu Olimpiade di Beijing itu selesai teman-teman ya, karena Olimpiade di Beijing itu mulai di 2022 tepatnya di tanggal 4 Februari dan diselesaikan itu di 20 Februari. Jadi sebenarnya ini align ya teman-teman, ada seperti udah di set up teman-teman ya, karena balik lagi Russia sama China saat ini cukup close enough teman-teman, cukup close enough. Dan ya itulah ya teman-teman yang perlu kita antisipasi. Jadi pertanyaannya adalah, back to the very important question adalah, apakah market crypto akan terdampak pada saat Rusia menyerang Ukraine? Jawabannya adalah ya, dan kemungkinannya apa? Besar kemungkinannya kita akan melihat market crypto turun. Kenapa teman-teman? Nih, saya cuma akan menjelaskan secara singkat ya. Kalau kalian perhatikan, XAU USD atau dikenal dengan emas atau gold teman-teman, itu mengalami gain almost 2,5% dalam beberapa hari terakhir ya, atau tepatnya kayak sekitar 2 harian terakhir ini teman-teman ya. Ini bahkan terlepas dari kondisi. Jadi kalau kalian lihat ini ada sharp correction. Ini menurut pendapat saya teman-teman, ini karena berita soal Rusia itu menarik pasukan. Tapi ternyata teman-teman, setelah information tersebut diklaim false, XAU kembali menjadi pilihan primadona sebagai salah satu sarana lindung aset terhadap inflation atau sarana hedging terhadap inflation. Dan kalau kalian perhatikan, ini berbanding terbalik dengan kondisi Bitcoin yang justru malah terkoreksi teman-teman. Artinya, mungkin pandangan masyarakat saat ini ngelihat Bitcoin itu sebagai aset beresiko. Ya, aset beresiko yang diperdagangkan yang mungkin memang punya intrinsic value tapi belum benar-benar diakui sebagai sarana lindung aset terbaik saat ini teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan XAU itu rebound ya. Ini sama-sama nih saya bikin chartnya jadi 4 jam ya. Basically kita ngelihat market crypto itu lose every gain yang didapat
pada pergerakan kisaran 15 Februari. Dan seperti yang kalian tahu, 15 Februari itu berbarengan dengan kondisi XAU. Ya, di 15 Februari XAU mendapatkan koreksi dan very deep correction sampai 1,8% teman-teman. Sementara BTC di 15 Februari itu mendapatkan gain, ya, nice gain, dan sekarang situasinya terbalik. XAU-nya rebound, Bitcoin-nya turun teman-teman. Jadi sebetulnya kondisi saat ini kalau menurut pandangan saya, balik lagi, benar-benar sangat berpengaruh atau sangat terpengaruh oleh kondisi Rusia against Ukraine. Dan dengan tension yang semakin meningkat, kondisi yang semakin hot, bahkan ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat sendiri bahwa Joe Biden bilang ya, ini sebenarnya mempercayai bahwa ya Rusia bakal nyerang Ukraine dalam beberapa hari mendatang teman-teman. So, are we going to see World War III teman-teman? Apakah ini benar-benar akan mempengaruhi situasi keseluruhan market ya? Kalau misalkan teman-teman lebih prefer untuk stay safe ya, lebih baik, kalau saya pribadi, ini prinsip saya ya, saya ingatkan ke teman-teman juga, lebih baik kita ketinggalan profit daripada harus kehilangan aset teman-teman. So, save your asset is much better daripada kalian greedy dan berharap mendapatkan profit dari market. Dengan situasi market yang saat ini sangat-sangat tidak menentu, karena kita nggak pernah tahu teman-teman, kalau ternyata per detik ini juga tiba-tiba Rusia bilang, oke, kita nggak bakal nyerang Ukraine, tapi dengan syarat tertentu, bla 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 bla, who knows teman-teman. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kondisi saat ini, karena kita juga tinggalnya di Indonesia ya, bukan di sana teman-teman. Jadi kita nggak tahu update-nya. Kalau kita tahu update-nya, seketika by the time si Rusia nyerang, mungkin kita langsung bisa buru-buru jual Bitcoin atau buru-buru nge-short Bitcoin ya, seketika gitu. Atau mungkin kalau teman-teman punya orang dalam, pasukan dari Rusia yang bisa dapat informasi atau bisa kasih informasi, oke guys, kita bakal nyerang Ukraine per detik ini juga, kalian kalau mau short Bitcoin silahkan short sekarang gitu. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya untuk stay safe. Lebih baik kalian wait and see. Kalau misalnya kalian merasa bahwa transaksi saat ini beresiko, itu adalah satu kondisi yang bijak untuk kita lakukan teman-teman, dan there is nothing wrong with it, alright? So I guess teman-teman, thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video ini benar-benar bisa memberikan informasi terupdate kepada teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya sampaikan teman-teman, saya tidak bisa selalu memberikan update di YouTube video atau YouTube update atau maybe ya itu melalui grup juga ya, karena saya pribadi juga memang ada transaction dan juga ada kesibukan lain teman-teman. So keep doing your analysis, karena itu much better dibandingkan kalian rely on somebody else ya, beside of yourself teman-teman. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update, karena next update kita akan bahas chat crypto dan kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang situasi fundamental yang saat ini terjadi pada market, serta kita akan bahas tentang bagaimana kita menyikapi winter ya. Selain menyikapi winter yang waktu lalu, kita juga akan bahas kondisi winter kali ini. Apakah akan sama atau berbeda dengan kondisi sebelumnya ya? Itu akan kita discuss secara lengkap teman-teman. Dan juga akan kita ada discussion terkait dengan bagaimana kita menyimpan crypto aset kita sehingga bisa aman dalam tanda kutip, supaya kita nggak bisa kena scam dan lain sebagainya. Ya, I guess that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice day. Cheers. Bye-bye. Bye-bye.